Malam itu berkumandanglah suara kami di udara, dan akibatnya meluas. Pemancar-pemancar di negara lain yang menangkap siaran ini menyiarkan kembali kepada para pendengarnya. Surat kabar dari pelbagai negara berjauhan membuat teksnya dan memasukkannya dalam tajuk rencana. Protes yang paling keras di antara semua yang interview adalah dari Rusia Putih. Ya, pemboman Surabaya merupakan titik balik dalam perkembangan revolusi Indonesia. Dan bagiku pun adalah titik balik. Sebelum ini, kalau aku berada di pemancar ban lengan tidak kupakai. Tapi mulai dari saat itu aku tidak pernah kelihatan tanpa ban itu, merdeka atau mati. Berjalan terus dengan bangga, tak gentar dan tak menghiraukan diri sendiri. Aku akan tetap dengan rakyat Indonesia, kalah atau menang. Sebagai seorang perempuan Inggris barangkali akan dapat mengimbangi perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh orang sebangsaku dengan berbagai jalan yang dapat kukerjakan. Sehari setelah siaran konsul-konsul asing kami menutup pemancar radio pemberontakan di Surabaya. Perlengkapan pemancar disimpan di sebuah gang tersembunyi letaknya. Kemudian aku berangkat menuju Bangil. Radio pemberontak berkumandang di udara dengan siaran-siaran bahasa Inggris. Demikian pengakuan Katut Tantri. Suara Bung Tomo setiap malam terdengar melalui pemancar rahasia di Malang. Sekali atau dua kali dalam seminggu dia datang ke Bangil untuk bersama-sama dengan kami mengadakan siaran. Radio pemberontakan adalah pemancar kepunyaan Barisan Rakyat, pejuang gerilya, berlainan dengan radio resmi Republik Indonesia, yang berkedaulatan di Jogja, kota tempat kedudukan Presiden Soekarno dan pejabat tinggi lainnya setelah meninggalkan Jakarta ketika diduduki Inggris, dan pemancar di Solo. Radio pemberontakan kami menyampaikan beberapa stasiun yang tersebar di pegunungan Jawa Timur. Selain terjadi pertempuran antar rakyat Indonesia melawan tentara sekutu, peperangan juga terjadi lewat pemancar radio antara radio pemberontakan melawan perang urat syaraf yang dilakukan oleh pihak musuh dengan melancarkan propaganda busuk terhadap Republik Indonesia. Selanjutnya Tantri mengisahkan. Setiap malam, setelah selesai siaran, kami mendengarkan pemancar yang berada di bawah pengawasan Belanda di Jakarta dan Bandung. Pusat perhatian terutama kami tujukan pada pemancar-pemancar tidak resmi, karena dari pemancar inilah dilancarkan propaganda palsu menentang Republik Indonesia. Pada suatu malam dengan takjub aku mendengar siaran yang menjanjikan hadiah 50.000 gulden kepada seseorang yang dapat menyerahkan Katut Tantri ke markas tentara Belanda di Surabaya, atau ke tempat lain yang berada di bawah pengawasan Belanda. Siaran ini menarik perhatian kawan-kawan yang sama-sama mendengarkan denganku. Biasanya kami tidak merepotkan diri untuk menjawab siaran Belanda. Kecuali jika ada hal yang sungguh-sungguh perlu ditangkis. Tapi kali ini kami merasa geli. Aku berkumbang di udara memanggil pemancar Belanda itu, menyebut namaku dan menyatakan bahwa hadiah yang dijanjikan itu tidak berarti bagi rakyat Indonesia. Tuan-tuan tahu, bahwa gulden Belanda tidak berharga sekarang di Indonesia, kataku. Kami mempunyai uang sendiri. Tapi kalau tuan-tuan mau menyumbangkan uang sebesar 500 juta gulden kepada bangsa Indonesia untuk melanjutkan perjuangan mereka, aku akan pergi ke markas tuan-tuan atas kemauan sendiri. Seluruh pemancar radio di Jawa mengambil siaranku, dan siasat Belanda itu disambut dengan senyum lebar. Kami tidak mendengar apa-apa lagi tentang hal itu. Mereka tidak lagi mengulangi sayembaranya. Demikianlah, radio pemberontakan mempunyai pengaruh luas bagi perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Khususnya di sekitar 10 November 1945 di Surabaya. Dengan direlanya siaran radio pemberontakan oleh hampir semua radio pemerintah, RRI, yang bahkan dimonitor pula oleh markas besar sekutu di Singapura, Saigon dan Melbourne, hal ini merupakan keunikan tersendiri dalam sejarah radio di Indonesia. Peranan radio pemberontakan tercatat dengan gemilang pada 29 Oktober 1945, ketika diadakan gencatan senjata antara Indonesia dan pasukan Malabi. Pengumuman hasil perundingan dilakukan langsung oleh Presiden Soekarno dan Mayor Jenderal D.C. Hawthorne di studio radio pemberontakan Jalan Mawar 10 Surabaya. Radio Surabaya di Simpang pada waktu itu hancur terbakar, biasanya direlai oleh pemancar RRI sehingga dapat didengar oleh pemuda pejuang yang tengah mempertaruhkan nyawanya demi kemerdekaan Indonesia.
Pejuang-pejuang yang pada tahun 1945 berada di ibu kota Bandung tentu masih gelisah karena ada gelintir pemimpin menaruh kepercayaan bahwa tentara asing yang menduduki Bandung mau membantu bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Para pemuda dan rakyat Bandung yang bergejolak jiwanya, tidak segera mengadakan perlawanan terhadap musuh yang masih belum sempat memperkokoh dirinya. Timbul kecekcokan di antara para pemuda sendiri. Ada yang ingin segera melawan dan ada yang tidak. Pada waktu itu ada seorang pemuda Bandung yang datang kepada Bung Tomo dan membawa persoalan perjuangan pemuda di kota Bandung. Dia antara lain menceritakan bahwa ada pemimpin yang melaksanakan perjuangan tidak sejalan pikirannya dengan kehendak rakyat. Sehingga menimbulkan keraguan-raguan di kalangan para pemuda untuk bertindak. Agar keadaan ini tidak menjadi lebih parah, maka pemuda itu minta izin kepada Bung Tomo untuk menyampaikan seruan lewat radio pemberontakan rakyat Surabaya dalam bahasa Sunda agar semangat perlawanan pemuda Sunda berkobar melawan musuh. Menilik itikat baik pemuda tadi, maka Bung Tomo mengabulkan permintaannya. Radio pemberontakan rakyat yang biasanya direlai oleh pemancar RRI juga direlai oleh RRI Studio Bandung. Maka ketika radio pemberontakan rakyat menyiarkan pidato pemuda Bandung dalam bahasa Sunda tadi, juga disiarkan secara luas oleh RRI Bandung, didengarkan para pemuda Bandung dan sekitarnya. Karena pidato yang membakar semangat tadi, maka pemuda Bandung bertekad untuk menyerang kedudukan musuh. Pemuda itu mengajak para pemimpin yang main mata dengan pihak lawan untuk menghentikan kegiatannya, dan menyatukan diri dengan para pemuda pejuang menggempur kedudukan musuh. Bung Tomo tidak mengerti bahasa Sunda, ia hanya tersenyum-senyum mendengarkan gaya pidato yang mirip gayanya. Ternyata banyak pendengar Sunda mengira bahwa yang berpidato dalam bahasa Sunda itu Bung Tomo sendiri. Baru beberapa tahun kemudian, ketika Umar Ismail membuat film Toha Pahlawan Bandung Selatan, datang kepada Bung Tomo, minta agar Bung Tomo mengucapkan pidato dalam bahasa Sunda seperti tempo hari untuk hiasan suara filmnya. Bung Tomo tidak dapat memenuhinya, karena memang tidak bisa bahasa Sunda. Bung Tomo tahu bahwa banyak orang mengira dialah yang berpidato membakar semangat pemuda Bandung waktu itu. Menurut Umar Ismail, para pemuda Bandung jadi panas hatinya dan terus menyerbu kedudukan musuh setelah mendengar pidato Bung Tomo yang menyindir janganlah hendaknya pemuda Bandung bersemangat. Pouye Umbol Bung Tomo memberikan pidatonya juga untuk menghiasi film Toha, tetapi tanpa menggunakan istilah Pouye Umbol karena memang ia tidak mengerti artinya. Juga Amir Mahmud ketika menjadi Menteri Dalam Negeri pernah menyampaikan teguran kepada Bung Tomo mengenai peristiwa pidato Bung Tomo Pouye Umbol dan Bung Tomo pun memberikan penjelasan seperlunya. Apapun yang telah terjadi, sedikit banyak dibakar oleh pidato Bung Tomo dengan Pouye Umbol nya, maka di Bandung Lautan Api terjadi. Sumber buku sejarah berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penerbit Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015.